Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan. Hadratal kurma wal fudala yang kami muliakan dan takzimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidzah yang kami hormati, para tokoh masyarakat, sepuh, bini sepuh, ya begitu juga yang kami hormati seluruh para tamu undangan, dan kami juga ingin menghormati yaitu para penduduk ya dari Desa Yehbiu, Banjar Dinas Yehbiu, Desa Patas, yang Masya Allah ikut hadir dalam acara yang penuh kebahagiaan ini. Kemudian yang berbahagia putra kami yaitu Mas Dani dengan bukan calon lagi, istrinya sudah ini sudah selesai ya, yang bernama Mbak Nisa dari Sidoarjo. Kita ucapkan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, pada siang hari ini, di tengah hari yang sangat terik ini, yang panas tadi, Masya Allah, dari sambutan dikatakan panas. Kalau dengar kayak gitu saya ingin cepat-cepat pulang ke Denpasar gini. Ya, alhamdulillah, Masya Allah, kita bisa berjumpa, berkumpul, bermuwajahah di majelis ini di tanggal 27 Rabiul Tsani 1447 Hijriah, bertepatan dengan 19 Oktober 2025. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, kita semua hadir di sini dalam rangka memenuhi undangan dari saudara kita Bapak Muhammad Nuh beserta Ibu Istiqomah, begitu juga dari besan yang ada di Sidoarjo. Masya Allah, memang kami ini dengan Pak Nuh hidup dalam satu alam di Denpasar. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, jadi alamnya di sana sama, tapi saya kok bertanya kemarin disampaikan undangan, saya pikir acaranya bakal di Denpasar, tahu-tahu Masya Allah acaranya dipilih di sini. Ini saya rasa sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Pak Nuh, ya kalau kita manggilnya Pak Nuh, jadi beliau mungkin di sini ya bisa dikatakan ini adalah kota kelahiran beliau, Pak. Di sini beliau lahir, maka di sinilah beliau nanti yang ada mengadakan acara pada hari ini. Ini sebagai bentuk tasyakuran. Semoga dengan hadirnya kita di sini, ini kita bisa, ya Masya Allah, mudah-mudahan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, wabil khusus kepada Saudara Dani atau Dani ini, Bapak Ibu, jadi anak ini dulu santri kami di pondok pesantren di Ponorogo Kelungkung. Kami merasa Masya Allah, perasaan baru saya kemarin ngajar, sekarang sudah ada di depan dia duduk, begitu tidak terasa umur ini Masya Allah ya. Dan saya dengar tadi dari bapaknya ya sudah selesai program studi bahasa Arab di mana? Di Malang apa di Sidoarjo? Di Sidoarjo. Jadi lulus langsung nikah. Wih, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa. Ya. Ini. Makanya saya katakan tadi, perasaan saya berapa tahun lalu mengajar, tiba-tiba sekarang sudah naik ke atas pelaminan ini. Subhanallah. Berarti umur ini sudah tidak terasa, begitu sangat cepat. Ya, begitu sangat cepat. Ya dulu kami ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini terasa sangat cepat. Ya mudah-mudahan dengan berjalannya umur kita semua bisa menambah kebaikan, menambah manfaat. Amin. Baik Bapak Ibu rahimakumullah.
bahwasanya kita semua Masya Allah sudah pernah merasakan bagaimana rasa daripada bumbu-bumbu pernikahan. Memang ya intinya memang menikah itu adalah dua orang yang bersatu. Dua orang ini adalah terkadang memiliki apa? Yaitu visi dan misi yang berbeda. Terkadang, tapi umumnya ketika seseorang menikah ya dengan pasangannya berarti memiliki satu visi dan satu misi. Meskipun nanti masing-masing karakter atau watak, sifat dan sebagainya akan berbeda. Tapi kita Masya Allah, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Agama yang sempurna. Kita lihat sebagaimana tadi sang qari kita membaca, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di dalam ayat itu Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya saya rasa ketika semua kita menikah, harapan kita adalah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semua kita kepingin begitu. Tidak ada orang yang ingin menikah berantem. Semua ingin mengharapkan sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Mawaddah yaitu ada rasa cinta, warahmah dan kasih sayang. Semua kita begitu. Namun kita tahu bagaimana dalam rumah tangga. Rumah tangga itu bisa kita rasakan ada manis, ada pahit, ada asin, semuanya ada. Namun yang berbeda adalah apa? Bagaimana menyikapinya. Nah maka nasihat ini sebenarnya kami ingin sampaikan khusus untuk diri kami. Begitu juga untuk pengantin yang ada di depan. Saya rasa bapak di sini Masya Allah rambutnya sudah memutih. Sudah pengalamannya sudah luar biasa. Ya kalaupun kami menasehati, saya rasa menabur garam di tengah lautan. Jadi nasihat ini pasnya adalah untuk kedua mempelai. Baik. Tadi kalau dikatakan memang menikah itu kalau tadi dikatakan seperti melayang-layang kata sambutan tadi. Jadi rasanya enak dan sebagainya. Ya itu mungkin dirasakan di awal-awal pernikahan. Nanti ketika berjalannya waktu, Masya Allah, ada waktunya, gas habis. Apalagi? Bunyi listrik tit ya dan lain-lainnya. Di saat seperti itulah tampak bagaimana keluarga itu ya. Ini kan hanya salah satu dari rangkaian cerita dalam rumah tangga. Maka dari itu Masya Allah sekali lagi ingat Dani ya, kamu ini sudah belajar 4 tahun ditambah lagi dunia kuliah ya, di perkuliahan sudah belajar lagi. Maka ingat, apalagi kamu sekarang sudah mengerti bahasa Arab, paling tidak mengerti Al-Quran, mengerti tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dasarnya sudah kuat, tinggal bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana mempraktekkannya. Bagaimana itu? Baik, ada nasihat penting untuk keduanya. Yang pertama untuk Dani dulu, karena sebagai seorang suami. Yang namanya suami dalam rumah tangga, dia adalah pemimpin. Ya, suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Sehingga kalau kita rasakan, lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, maka seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka dalam rumah tangga berarti Dani di sini adalah sebagai seorang pemimpin. Pemimpin yang artinya adalah sebagai contoh dalam rumah tangga. Ibaratnya sekarang dalam rumah tangga maka akan dilihat siapa si lelaki. Makanya kenapa kalau kita memiliki seorang anak perempuan kemudian ada orang yang bertakwa datang melamar, maka Rasulullah berpesan apa? Kasih anakmu. Kasih anakmu. Ini menunjukkan berarti memang dalam rumah tangga itu yang akan dilihat adalah pemimpinnya, yaitu sang suami. Dan ingat, salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada
istrinya. Sehingga nanti nafkah itu ada lahir, ada batin. Namun sekarang kalau kita rasakan bahwasanya tantangan dalam rumah tangga, ya mohon maaf, bukan hanya itu saja, banyak masalahnya, tapi yang perlu diperhatikan adalah dalam urusan ekonomi. Ini yang paling penting sekarang. Kenapa kami katakan ekonomi? Sekarang, zaman sekarang orang, mohon maaf, terkadang tidak peduli lagi tentang halal dan haram. Yang penting pokoknya dapat. Padahal wal'iyadzubillah, yang dibutuhkan seorang istri adalah harta yang baik, harta yang halal. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, harta yang haram masuk ke dalam tubuh manusia, maka yang berhak untuk memakan harta atau memakan tubuh itu adalah api neraka. Wal'iyadzubillah. Dan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tentang bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Dalam hadis yang panjang kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, summa dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang laki-laki, ada seseorang yang dia melakukan safar panjang, kemudian rambutnya acak-acakan, badannya atau bajunya berdebu, dan dia mengangkat, menadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Rasulullah SAW mengatakan apa? Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dia pakai haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Rasulullah menyampaikan, fa anna yustajabu lidzalika. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Ini sebagai jamaah rahimakumullah, bahwasanya makanan haram itu berpengaruh pada tubuh. Bukan hanya itu, makanan haram itu juga berpengaruh pada sifat dan karakter orang yang diberikan. Dan yang paling mengerikan adalah makanan haram itu wal'iyadzubillah salah satu penyebab doa tidak terkabulkan. Maka kita jamaah, mohon maaf, ketika kita memohon, meminta kepada Allah selama ini, kita minta A, minta B, kenapa Allah tidak memberikan? Maka periksa, salah satunya adalah soal makanan, penghasilan. Zaman sekarang subhanallah, orang tidak peduli lagi. Ada lagi, jangan terpengaruh dengan bahasa yang mengatakan seakan-akan yang subhat aja sulit, apalagi yang haram. Itu bahasa adalah bahasa orang putus asa. Ingat, Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah nanggung rizkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kita untuk mendapatkan rizki. Cuman kita diberikan ikhtiar oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhtiar bagaimana? Silahkan ambil rizki itu dan ikhtiarnya darimu. Bisa dengan cara yang halal, bisa dengan cara yang haram. Tinggal kita memilihnya. Namun zaman sekarang, subhanallah, orang sudah tidak peduli dengan hal itu. Yang terpenting saya, mohon maaf, yang penting istri saya bisa makan, yang penting istri saya bisa melakukan ini, yang penting anak saya bisa begini. Di akhirnya tidak peduli tentang hukum halal dan haram. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Kemudian mungkin itu, yang kedua adalah untuk sang istri. Sang istri di sini adalah ibarat kalau ini adalah sebagai nahkodanya sang suami, maka istri di sini membantu. Ingat, keduanya ketika sudah melakukan pernikahan, maka ibaratnya begini.
Dani sudah keluar dari perahunya bapaknya, Pak Nuh. Mbak Nisa juga sudah keluar dari perahu kedua orang tuanya. Sekarang ibaratnya kedua-duanya naik perahu berdua. Ibaratnya berlayar hanya berdua saat ini. Perahunya dengan orang tua masing-masing sudah berbeda. Jadi punya perahu sendiri untuk kemana? Menuju ke pulau kebahagiaan. Namun ingat, namanya orang berlayar itu apa? Saya rasa sini dekat pantai kan? Apa masalahnya di pantai? Kira-kira? Ayo, badai, angin, ombak, banyak masalah yang akan dihadapi. Maka untuk sang istri, kalau bisa menjadi seperti sang Khadijah, ketika sang suami mendapatkan masalah, ingat Rasulullah ketika awal pertama menerima wahyu, kemudian langsung datang ke rumahnya, ngetuk pintu. Saat itu Rasulullah dalam keadaan bergetar, maka Khadijah tidak terlalu banyak bertanya. Suaminya disuruh masuk, kemudian diselimuti. Tidak terlalu banyak bertanya. Maka apa maknanya di sini? Maka sang istri harus betul-betul mengerti dalam keadaan bagaimana keadaan sang suami. Istri sifatnya adalah, ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang wanita apabila dia sholat 5 waktu, puasa, kemudian dia menjaga kehormatannya dan menjaga harta suaminya, dia akan dimasukkan dari 8 pintu surga dan dia boleh masuk dari pintu manapun. Mohon maaf, ingat, seorang istri itu mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Hanya tadi melakukan apa? Sholat, jaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, puasa pada saat Ramadan, puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah minta izin sama suami dulu. Tapi kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan tidak ada. Ya, harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah menjaga kehormatannya. Maka sang istri hati-hati. Ya, tidak boleh, salah satu contoh, tidak boleh memasukkan orang lain ke dalam rumahnya, waliyadzubillah. Dan yang keempat terakhir adalah menjaga, mohon maaf, kepemilikan suami seperti harta yang dimiliki oleh suaminya. Jaga baik-baik. Apabila dia mampu melaksanakan ini, yang keempat ini, sang istri bisa masuk dari pintu manapun. Maka sederhana, bukan hal yang besar. Tapi kenapa saat ini subhanallah ada sebuah hadis yang mengatakan subhanallah, neraka itu lebih banyak dihuni oleh para wanita. Penyebabnya apa? Karena penyebabnya adalah lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Seakan-akan apa? Kebaikan suami yang begitu banyak terlupakan oleh hanya satu kesalahan sang suami. Ibaratnya 1 tahun hujan itu kalah dengan 1 hari kemarau. Makanya kalau ibarat, mohon maaf, sebagian ulama mengatakan, kalau urusan mengingat masa lalu, yang paling hebat siapa? Siapa paling hebat? Wanita. Kalau mengingat masa lalu. Maka mohon maaf, kalaupun ada masa lalu, lupakan. Sekarang kita harus berada di masa yang akan datang. Masa yang akan datang ini, ingat, masalah yang akan dihadapi subhanallah sangat luar biasa. Maka tidak ada cara lain kecuali suami harus memahami apa tugasnya, istri pun harus memahami apa tugasnya. Ketika masing-masing memahami tugasnya, secara tidak langsung kita memberikan hak kepada pasangan kita masing-masing.
Dan yang ketiga, nasihat saya tidak terlalu panjang, adalah ingat ke depan subhanallah kondisi kita akan berbeda, tidak seperti sekarang. Saya rasa Allahu alam, diprediksikan artinya kondisinya akan semakin kompleks di masa yang akan datang. Maka ingat, kita semua pasti punya masalah. Mustahil manusia hidup tanpa masalah, mustahil. Semua kita punya masalah. Ingat, permasalahan apapun itu, ingat sebuah ayat dalam surah At-Tolak, kamu kan sudah hafal. Juz 28 itu wajib dihafal di pondok. Kalau enggak hafal, enggak mungkin kamu dapat ijazah, enggak mungkin kamu bisa sekolah. Saya berani bilang gini karena memang di pondok harus hafal juz 28. Bunyi ayatnya dalam surat At-Tolak, Allah Ta'ala mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar. Berarti ingat, apapun masalahnya besok, hadapi dengan ketakwaan. Hadapi dengan ketakwaan. Ketakwaan itu seperti apa? Kamu jaga sholat 5 waktumu, kamu adalah sebagai seorang laki-laki, maka jaga sholat 5 waktumu di masjid, lakukan secara berjamaah, dan jangan lupa untuk senantiasa menuntut ilmu. Kenapa? Karena kamu akan menjadi seorang pemimpin yang lebih, rakyatnya lebih banyak. Ini kan baru hanya berdua. Insya Allah sebentar lagi semoga diberikan keturunan, kan gitu, keturunan yang soleh dan solehah. Berarti ketika ada sang buah hati, berarti ingat, tanggung jawab semakin bertambah. Maka ingat, yang paling terbaik solusi apapun itu masalahnya, ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, kewajibanmu hanya bertakwa kepada Allah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, ya, seperti sholat 5 waktu dan kewajiban lainnya. Begitu juga laksanakan apa yang Allah perintahkan dalam hubungan rumah tangga, seperti memberikan nafkah, menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang uswah hasanah, menjadi seorang yang untuk ditiru. Maka bertakwalah kepada Allah. Insya Allah dengan seperti itu, keduanya ketika bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka semua masalah insya Allah akan terselesaikan. Dan hati-hati, sekarang ada media sosial, hati-hati. Tidak semua masalah harus diumbar di media sosial. Mohon maaf, nanti ketika ada suatu masalah apapun, jangan coba-coba mengumbar di media sosial, dibuat status, "Oi, suamiku begini, istriku begini." Jangan. Ya, cukup rumah tangga apapun masalahnya bentuknya, cukup ketahui berdua saja. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Kenapa? Mohon maaf, yang memberi solusi dengan orang yang akan menghancurkan, saya rasa tanda kutip lebih banyak yang untuk menghancurkan. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga. Ya, maka dari itu hati-hati ke depan, mudah-mudahan keduanya nanti kita doakan diberikan keturunan yang soleh dan solehah insyaallah. Mudah-mudahan di keluarga ini dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja, mungkin saya tidak ingin berlama-lama, mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairal jaza. Dan kami ucapkan kepada Dani dan istrinya, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan barokah untuk keduanya. Demikian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.